Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar kepemimpinan atau leadership. Ya. Jadi ini kurikulum vitae Bapak ya. Jadi nama, pendidikan terakhir, jadi tugas sekarang sebagai Kepala SMA Negeri 64 Jakarta. Waktu SMA Bapak aktif juga di OSIS dan juga di Pramuka ya. Di Pramuka Bapak sebagai Pradana ya. Ambalan Satya Karya Laksana. Jadi kalau dulu nama ambalannya masih boleh nama ambalan, bukan nama pahlawan ya, atau nama tokoh ya. Oke. Sebelum mulai tentang dasar-dasar kepemimpinan atau leadership ini, ada tugas ya untuk para siswa semua ya, untuk kelas 10, semua kelas 10 dan termasuk kelas 11 yang sebagai yang ikut peserta LDKO besok ya. Jadi tugasnya seperti ini ya. Jadi yang pertama, tolong di-mute semua ya, masih ada yang nyala ya mic-nya. Coba disiapkan sehelai kertasnya ya. Pikirkan satu tokoh atau satu sosok yang menjadi idola kalian ya. Bisa sosok tersebut, tokoh tersebut bisa masih hidup atau sudah meninggal. Siapa tokoh atau sosok yang menjadi idola kalian? Ya, sebutkan. Satu saja yang paling menjadi idola. Kemudian pikirkan mengapa Anda memilih tokoh atau sosok tersebut. Ya, jawabannya ditulis di sehelai kertas ya. Singkat-singkat saja ya. Kemudian tugas yang kedua, ya. Apa bakat atau sifat-sifat yang saya miliki ya, masing-masing kalian menjawab ya, apa bakat atau sifat-sifat yang saya miliki ya, bakatnya apa, sifat-sifatnya apa. Misalkan saya punya sifat pemberani, saya punya sifat disiplin ya, dan seterusnya ya. Ya, sebutkan bakat atau sifat-sifat yang saya miliki. Kemudian apa mimpi atau cita-cita saya? Ya, apa mimpi atau cita-cita saya? Ya. Jadi kalian di masa depan ingin seperti apa? Ingin menjadi apa atau ingin seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan bakat atau sifat-sifat yang saya miliki tersebut bisa berusaha untuk mencapai mimpi? Ya. Jadi dengan modal yang bakat atau sifat, bagaimana mencapai cita-cita atau keinginan ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin harus tahu kemampuan diri sendiri ya. Nah, itu ya kata kuncinya ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin harus tahu kemampuan atau bakat yang dimiliki. Kemudian juga harus memiliki keinginan, tujuan, cita-cita, mimpi yang jelas ya. Kemudian juga memiliki rencana tentang cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut
ya. Jadi silakan diisi di sehelai kertas ya. Secara singkat-singkat saja ya. Singkat-singkat saja. Oke. Ya, diberi waktu 2 menit ya. Ya, silakan diisi. Kalau belum selesai, nanti bisa sambil jalan ya. Bapak lanjutkan. Jadi tujuan daripada pelatihan ini, materi ini tentang kepemimpinan adalah pertama menjelaskan pengertian kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu apa? Kemudian menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Bagaimana bisa menjadi pemimpin itu. Kemudian menjelaskan gaya-gaya kepemimpinan dan menjelaskan modal kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin itu modalnya seperti apa. Kita mulai dengan pengertian dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Jadi pengertian kepemimpinan itu leadership ya. Bahasa Inggrisnya leadership berasal dari kata leader, artinya pemimpin. Atau to lead artinya memimpin. Jadi pemimpin itu apa? Pemimpin. Ya. Jadi Anda lihat para pemimpin itu apa? Pemimpin itu kemampuannya bagaimana? Jadi pemimpin itu adalah orang ya. Pemimpin itu adalah orang. Leader itu adalah orang. Orang yang bisa memimpin, bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan orang lain. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi kata kunci pemimpin adalah bisa mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Agar orang lain tersebut bekerja atau berbuat untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi, pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut dapat bekerja atau berbuat untuk mencapai tujuan. Jadi leadership itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau leader adalah pemimpin, kalau leadership adalah kepemimpinan. Jadi leadership atau kepemimpinan itu apa? Ya, jadi adalah ini ya. Leadership atau kepemimpinan adalah cara atau usaha untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja atau berpartisipasi ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah mempengaruhi, menggerakkan ya. Berarti
kepemimpinan atau leadership sebagai suatu cara ada ilmunya, bisa dipelajari, gitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari. Oke, itu pengertian daripada kepemimpinan. Kemudian teori kepemimpinan. Ya. Ada berbagai macam teori, tetapi Bapak akan membahas secara garis besar ya. Jadi, mengapa pemimpin itu bisa muncul? Ya? Jadi, pertama adalah teori genetis. Ya. Dilihat dari namanya, berarti gen ya. Gen itu berarti bakat keturunan ya. Jadi, mengatakan bahwa leader are born and not made. Ya. Jadi, kepemimpinan itu dilahirkan, bukan dibuat, bukan dilatih. Ya. Jadi, adanya pemimpin itu karena dia sudah punya bakat, ya, sudah punya gen sebagai pemimpin, ya, bukan dilatih. Ya. Sebagai contoh, seorang raja tentu saja ayahnya adalah raja, ya. Jadi seseorang bisa menjadi raja kalau ayahnya seorang raja. Jadi gen di situ ya, atau keturunan ya. Jadi sama seperti halnya bakat-bakat seorang pelukis itu harus punya bakat melukis ya. Jadi seorang pemimpin harus punya bakat memimpin. Jadi pemimpin itu harus punya bakat, ya. Harus punya bakat sebagai seorang pemimpin. Ya. Kalau mutlak teori genetis ini benar, berarti tertutup kemungkinan kalian menjadi pemimpin ya. Nah, tertutup kemungkinan ya, karena pemimpin itu udah keturunan. Ya. Untunglah ada teori yang berikutnya, yaitu teori sosial, di mana teori sosial mengatakan adalah leader are made and not born. Jadi pemimpin itu dibuat, ya, karena ada latihan, karena ada pengalaman, dan bukan karena lahir, ya, bukan karena bakat atau karena keturunan. Ya. Jadi nomor 1 dan 2 ini berlawanan. Nah, kira-kira mana yang benar? Teori genetiskah atau teori sosial? Ya. Jadi teori ini saling berlawanan ya. Ekstrim ya. Ekstrim karena bakat atau ekstrim karena pengalaman atau latihan. Nah, untunglah ada teori yang ketiga, yaitu teori sintesis dari kedua teori tersebut. Dan teori inilah yang banyak dianut oleh masyarakat sekarang, yaitu teori ekologis atau sintetis. Jadi leader are born and made. Jadi seorang pemimpin itu harus punya bakat dan harus punya pengalaman dan harus ada mengikuti pelatihan ya. Baik pelatihan berupa training ataupun pelatihan dari pengalaman-pengalaman. Jadi sekali lagi, teori kepemimpinan ada 3, ada teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis ya. Teori yang dipakai, teori yang mendekati kebenaran adalah teori ekologis atau teori sintesis. Sekali lagi, sama seperti untuk menjadi seorang pelukis, maka dia harus punya bakat untuk melukis, ya kan? Tapi kalau seorang pelukis tidak pernah melukis, tidak pernah latihan, tidak pernah mengasah pengalamannya, kemampuannya untuk melukis, maka dia tidak akan menjadi seorang pelukis yang terkenal, pelukis yang baik. Begitu pula seorang penyanyi, ya.
seorang penyanyi itu jelas harus punya bakat menyanyi, ya, harus punya suara yang bagus, ya kan? Kalau nggak punya bakat, walaupun dilatih bagaimanapun, dia tidak bisa menjadi seorang penyanyi, ya. Tetapi sebaliknya, orang sudah punya suara bagus, sudah punya bakat penyanyi, ya. Sudah tahu tangga nada, sudah bisa suara frekuensi rendah, frekuensi tinggi, tetapi tidak pernah berlatih. Ya. Tentu saja dia tidak bisa menjadi seorang penyanyi yang baik, penyanyi yang terkenal. Ya. Jadi seorang penyanyi bisa menjadi penyanyi yang terkenal karena dia memiliki bakat sebagai penyanyi dan juga dia berlatih dan memiliki pengalaman terus-menerus dalam hal bernyanyi. Begitu pula seorang pemimpin. Seorang pemimpin, dia punya bakat menjadi pemimpin. Ya, salah satu bakat menjadi pemimpin, dia harus bisa berbicara, harus bisa berkomunikasi. Ya. Bagaimana dia tidak bisa berkomunikasi yang baik? Jika tidak bisa berkomunikasi yang baik, maka dia tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, kunci daripada pemimpin tadi bisa mempengaruhi orang lain. Salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain adalah berkomunikasi yang baik, yang efektif. Oke, itu tentang teori kepemimpinan. Jadi ada harapan ya bagi kita ya untuk menjadi pemimpin ya. Karena setiap orang itu punya bakat jadi pemimpin. Nah, jadi untuk yang beragama Islam ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, jadi kita semua adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin. Ya. Kalau di sekolah, untuk OSIS ada ketua OSIS, ada pengurus OSIS, ada ketua MPK, ada ketua kelas. Ya. Pada saat belajar ada ketua kelompok. Nah, jadi ketua-ketua itu adalah pemimpin. Ya. Begitu pula wakil dan pengurus yang lain juga pemimpin. Ya. Dan pemimpin yang paling levelnya paling sedikit, paling rendah adalah memimpin diri sendiri. Tetapi justru paling susah juga ya kan. Bagaimana memimpin mengendalikan diri sendiri agar bisa berbuat mencapai tujuan. Jadi sekali lagi, setiap orang punya bakat jadi pemimpin. Nah, tinggal bakat itu mau dilatih tidak. Nah, jadi dengan pengalaman memimpin, dengan pelatihan kepemimpinan akan memperkuat kemampuan memimpin. Jadi ini penerapan daripada teori ekologis atau teori sintesis bahwa leader are born and made. Jadi pemimpin itu lahir dan dibuat. Pemimpin itu ada bakat dan ada pengalaman atau pelatihan. Oke? Jadi adanya LDKS atau LDK ini karena kita percaya tentang teori ekologis atau teori sintesis. Kemudian kita lihat gaya kepemimpinan. Macam-macam. Wah, alhamdulillah nih sudah ada 232 peserta ya. Nah, sudah di atas 200 ya. Gaya kepemimpinan. Bagaimana bisa menebak bagaimana gaya-gaya atau tipe-tipe kepemimpinan? Ya, tipe-tipe kepemimpinan yang pertama adalah atau gaya kepemimpinan pertama adalah otoriter. Ya. Di pemimpin yang otoriter yang bagaimana? Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang keputusannya diambil oleh pemimpin itu sendiri tanpa, waduh Mas Wandi presenting, jangan Mas Wandi.
Jangan ada yang presenting ya. Ya, jadi otoriter itu keputusannya ada pada pemimpin dan tanpa mengindahkan keinginan daripada anak buah atau bawahan. Itu otoriter. Jadi ciri-ciri daripada gaya kepemimpinan otoriter itu bagaimana? Ya. Tanpa musyawarah cirinya, ciri yang menonjol. Banyak ya cirinya. Tidak mau menerima saran dari bawahan. Mementingkan diri sendiri dan kelompok. Ya. Selalu memerintah. Memberikan tugas mendadak. Cenderung menyukai bawahan. ABS. Apa ABS? Nah, asal Bapak senang gitu ya. Atau AKS, asal Ketua OSIS senang. Memaksakan kehendak. Setiap keputusan tidak dapat dibantah. Kekuasaan mutlak pada pimpinan. Ya. Kemudian tanpa kenal ampun jika ada kesalahan bawahan. Kemudian kurang percaya pada anak buah. Kurang memberi dorongan semangat kerja bawahan. Ya. Suka mengancam. Ya. Ada rasa bangga bila bawahannya takut. Tidak suka bawahannya maju dan berkembang. Ya. Kemudian senang menerima sanjungan. Tadi ya, asal ABS, asal Bapak senang. Itu ciri-ciri daripada gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Ya. Kalau demokratis berarti keputusan pada pemimpin, tetapi dengan mempertimbangkan musyawarah daripada anggota. Jadi sekali lagi, keputusan tetap pada pemimpin, ya, tetapi mempertimbangkan hasil musyawarah anggota. Jadi ciri khas daripada demokrasi itu ada musyawarah. Ya. Musyawarah itu ada keputusan. Keputusan tersebut menjadi SK dengan tetap ditandatangani atau disahkan oleh pemimpin. Kemudian ciri-ciri daripada kepemimpinan demokratis itu bagaimana? Ya. Jadi pendapat mempertimbangkan hasil musyawarah atau menerima hasil musyawarah. Tenggang rasa. Memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan. Selalu menerima kritik dari bawahan. Menciptakan suasana kekeluargaan. Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan. Komunikatif dengan bawahan. Tidak mementingkan diri sendiri. Mau menerima usulan atau pendapat bawahan. Lapang dada dan terbuka. Menghargai pendapat bawahan. Mau membimbing bawahan. Percaya pada bawahan. Suka bermusyawarah. Mau mendelegasikan tugas kepada bawahan. Selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Ya. Itu ciri-ciri daripada gaya kepemimpinan yang demokratis. Kira-kira satu lagi apa ya? Otoriter, demokratis, apa satu lagi? Ya, satu lagi apa? Laissez-faire. Ya. Laissez-faire. Ya, apa itu laissez-faire? Adalah keputusan diserahkan kepada anak buah. Ya. Jadi segala keputusan, segala tindakan diserahkan terserah anak buah, gitu ya. Sedangkan pemimpinnya tidak punya pendirian, ya, tidak punya pendapat sama sekali, ya, atau pendapat pendirinya kurang. Ya. Itu laissez-faire. Ya. Oke, apa ciri-ciri daripada gaya kepemimpinan laissez-faire? Pertama, pemimpin itu bersikap pasif. Semua target diberikan kepada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan,
percaya kepada bawahan. Bukan hanya percaya, terlalu percaya ya, kepada bawahan. Tidak mengontrol pekerjaan bawahan. Pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali. Ya, kacau. Mudah dibohongi oleh bawahan. Pemimpin kurang kreatif. Perencanaan dan tujuan kurang jelas. Bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa, kurang berwibawa ya, dan sebagainya. Kurang bermusyawarah. Itu ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, ada 3 gaya kepemimpinan, ada otoriter, ada demokratis, ada laissez-faire. Manakah yang paling baik? Mana yang paling baik? Ya. Demokratis. Betul ya. Untuk pemimpinan pada saat sekarang ini adalah kepemimpinan demokratis ya. Karena sekarang itu zaman hak asasi manusia. Ya. Zaman legalitas. Ya, zaman menghargai pendapat orang lain ya. Jadi menggunakan kepemimpinan gaya demokratis ya. Nah, akan tetapi tidak mutlak kepemimpinan demokratis itu adalah yang paling bagus, tidak mutlak ya. Berarti betul demokratis paling bagus tapi tidak mutlak. Mengapa? Karena ada teori gaya kepemimpinan situasional. Jadi kepemimpinan bersifat situasional. Artinya kepemimpinan itu bergantung pada situasi dan kondisi. Ya, bergantung pada kondisi, situasi atau keadaan daripada peristiwa, bisa juga keadaan daripada bawahannya. Ya. Jadi bersifat situasional. Ya. Sebagai gambaran, contoh adalah pemimpin-pemimpin pada masa, misalkan pada masa perang, ya, misalnya pada saat kondisi suasana tiba-tiba pasukan diserang, ya, ini berarti pemimpin pasukan ya. Tentu saja pada saat diserang kita tidak bisa melaksanakan demokratis, apalagi laissez-faire ya, diserahkan ke anak buah, terserah anak buah deh bagaimana, tidak bisa demokratis. Jadi ketika diserang dikumpulkan dulu anak buahnya, kemudian diajak diskusi musyawarah. Bagaimana cara menghadapi musuh? Bagaimana menghadapi serangan dari depan, dari samping, ya kan? Ya, kalau suasana seperti itu demokratis, keburu belum selesai musyawarahnya selesai, belum diambil keputusan, ya sudah ditembak semua ya oleh musuh. Ya, jadi pada situasi tertentu sangat baik adalah otoriter, keputusan diambil kepada pimpinan, ya, begitu ya. Atau bayangkan kita sedang melaksanakan LDKS, ya, sedang melaksanakan LDKS di suatu lapangan, ya. Nah, ini kita bayangkan nih LDKS yang real ya, yang tatap muka ya, di suatu lapangan perkemahan, ya. Tiba-tiba turun hujan deras, ada hujan deras, ada angin topan dan sebagainya. Kemudian tenda-tendanya tertiup angin, ya, tertiup topan ya. Nah, sehingga ya. Nah, bagaimana untuk mengambil keputusan? Apakah perlu ketua OSIS atau ketua panitia mengumpulkan dulu panitia, ayo kita diskusikan bagaimana cara mengatasi? Tidak perlu. Di situ ketua dituntut untuk bersikap otoriter, langsung memerintah, ya, mengerjakan, ya, mengatasi masalah, ya. Jadi sekali lagi, kepemimpinan itu yang paling baik adalah demokratis, tetapi juga bergantung kepada situasi dan kondisi. Sekali-sekali perlu otoriter itu. Bagus otoriter itu ya. Oke, kita lanjutkan.
gaya kepemimpinan, ya. Jadi gaya kepemimpinan. Jadi tadi dikatakan bahwa gaya kepemimpinan itu bersifat situasional. Ya. Gaya kepemimpinan itu bersifat situasional. Oke, sedikit kembali bahwa kepemimpinan yang situasional itu, jadi ada yang menambahkan gaya kepemimpinan yang keempat. Jadi sebenarnya ada 3. Sedangkan yang situasional itu campuran, ya, bergantung pada situasi. Tetapi ada juga yang memasukkan gaya kepemimpinan yang keempat, yaitu kepemimpinan situasional. Ya. Ciri-ciri dari kepemimpinan situasional adalah pertama supel atau luwes, berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, Bapak tidak bahas semua ya, tidak bacakan semua. Ada komunikasi baik satu arah, 2 arah. Ya. Mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, ya, dan seterusnya ya. Jadi ada yang menyebutkan kepemimpinan situasional sebagai gaya kepemimpinan yang keempat. Ya. Tetapi kebanyakan cukup 3. Ya. Cukup 3 gaya kepemimpinan, sedangkan yang situasional tersendiri ya. Tersendiri dalam arti campuran ya. Kadang-kadang otoriter, kadang-kadang demokratis. Jadi gaya kepemimpinan itu tidak mutlak ya, tetapi bergantung ya, atau relatif, bergantung pada situasi. Nah, bergantung pada apa? Gitu kan? Bergantung pada apa? Jadi gaya kepemimpinan itu bersifat situasional, bergantung kepada ini ya. Jadi gaya kepemimpinan bergantung pada pemimpinnya, pada sifat-sifat pemimpinnya. Ya, apa pemimpin itu tegas, kurang tegas, ya kan? Nah, bergantung pada gaya kepemimpinan, bergantung pada pemimpin, sifat-sifat pemimpin. Ya. Dan juga atau keadaan pemimpin dan juga keadaan bawahan, anak buah, anggota, dan juga situasi. Jadi gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh 3 hal. Pemimpin itu sendiri, karena pemimpin itu adalah manusia, punya kelebihan, punya kekurangan, punya sifat-sifat tertentu. Ya. Bergantung pada bawahan dan bergantung pada situasi atau peristiwa tertentu. Ya. Kalau pakai kalimat kalau pakai kalimat bahasa Indonesia, gaya kepemimpinan bergantung pada pemimpin, bergantung pada bawahan, bergantung pada situasi. Itu kalimat bahasa Indonesia. Tapi kalau kalimat matematik, ya, K sama dengan F dalam kurung PBS. Maksudnya K sama dengan fungsi dari P, B, dan S. K itu adalah gaya kepemimpinan. P itu adalah pemimpin. B itu bawahan. S itu adalah situasi tertentu. Ya. Nah, ini secara dasar-dasar kepemimpinan itu seperti ini ya. Tentu saja ada penjelasan yang sangat rinci bagaimana tentang pemimpin, bawahan, situasi tertentu. Tapi Bapak di sini akan menjelaskan tentang bagaimana bawahan, keadaan bawahan itu bagaimana? Ya. Keadaan bawahan itu bagaimana? Nah, kita lihat bawahan, kalau kita buat grafiknya, ini grafiknya kelihatan tidak, Bapak, anak-anakku? Kelihatan ya grafiknya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi biar lengkap, diajak ke matematik atau diajak ke grafik ya. Ke kanan adalah tentang kemampuan bawahan, kemampuan anak buah atau kemampuan anggota. Jadi kemampuan itu maksudnya adalah keterampilannya. Ada yang sangat terampil ke kanan. Ya. Terampil itu ke kanan. Kalau kurang terampil ke kiri, ya. Yang kedua ada motivasi. Ya, vertikal ini motivasi. Artinya makin atas
adalah motivasinya tinggi, keinginannya tinggi, kemauannya tinggi. Tapi makin bawah, kemauannya atau motivasinya rendah. Jadi setiap anggota itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, ada 4 kuadran. Ya. Kuadran 1 yang ini kemampuannya tinggi, motivasinya tinggi. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 2 yang ini kemampuannya atau keterampilannya rendah. Tetapi motivasinya tinggi. Keterampilannya rendah tapi dia masih punya keinginan di dalam organisasi, punya semangat, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian kuadran yang ini, kuadran 3. Nah, ini yang parah nih, kuadran 3. Sudah kemampuannya rendah, tidak punya keterampilan, tidak punya kemauan, tidak punya motivasi, tidak punya keinginan. Nah, ini paling rendah. Ya, sedangkan yang kuadran 4 adalah anggota yang mampu, yang terampil, tetapi dia malas, tidak semangat, tidak punya keinginan. Ya. Jadi setiap anggota bisa dikelompokkan ke dalam 4 kuadran ini. Silahkan kalian menilai diri sendiri, kalian berada di kuadran mana gitu ya. Nah, sekarang bagaimana seorang pemimpin memperlakukan bawahannya? Ya, seorang pemimpin memperlakukan bawahannya. Bagaimana gayanya terhadap bawahannya? Pertama, terhadap anggota, terhadap anak buah yang terampil dan semangat. Ya, ini berarti kuadran 1. Dia bersifat delegatif. Ya. Delegatif itu memberikan delegatif, memberikan tugas aja. Ya. Memberikan tugas, ya. Ngasih tugas. Kemudian mengecek dan memonitor pekerjaan bawahannya. Ya. Jadi ini, ya, biasanya ketua OSIS di kuadran 1 ini adalah para wakil ketua, sekretaris, bendahara, ya kan, di sini. Kemudian juga para pengurus-pengurus, ya. Kebanyakan di sini ya. Jadi dia memberikan secara delegatif, memberikan tugas, ya, memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya, tugasnya, tupoksinya. Ya. Ini delegatif. Ya. Tetapi tetap setelah diberikan tugas tidak dibiarkan, tetapi harus diberikan monitoring, ya, pengecekan. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap bawahan yang nggak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, tetapi dia semangat gitu ya. Semangat. Nah, berarti terhadap orang-orang yang seperti seorang pemimpin harus memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan. Dan memberikan pelatihan, ya, pelatihan biar dia terampil, ya, biar dia mampu, ya. Itu konsultatif. Ya. Kita ke yang sini dulu, partisipatif dulu. Bagaimana orang yang mampu, yang terampil, tapi malas, tidak semangat? Bagaimana tuh? Ya, ada juga tuh orangnya sih mampu, berprestasi, semangat, tetapi dia, orangnya mampu, berprestasi, ya, terampil, tetapi dia tidak punya semangat, tidak punya keinginan, lemas, ya, loyo, ya kan? Nah, terhadap bawahan yang seperti ini harus bersifat partisipatif, artinya mengajak, memotivasi, ya, mendorong, ya. Mendorong itu dengan cara memuji atau memberikan saran, ya, dan sebagainya, ya. Jadi partisipatif, ya, mengajak supaya aktif, ya, karena sayang terhadap bawahan seperti ini, sayang. Udah punya kemampuan, punya keterampilan, tapi tidak diberdayakan. Ya. Nah, yang paling jelek, ya,
yang levelnya paling rendah yang ini ya, yang kuadran ini, kuadran 3 nih ya. Yaitu tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, lemas, malas, tidak punya motivasi. Nah, ini dia ya udah. Ini bagian yang kita perintah aja lah, instruktif, diperintah aja. Tapi perintahnya harus jelas ya. Harus jelas dengan deskripsinya harus jelas ya. Harus dituntun ya, secara jelas. Beda dengan delegatif. Kalau delegatif diberi tugas ya, dan mereka bisa mandiri, bisa mengerjakan secara bisa mengerjakan secara cepat dan mandiri. Tetapi kalau ini instruktif harus dibimbing terus-menerus. Harus dibimbing terus, harus diberi tugas terus, harus diberi motivasi terus. Oke? Jadi itulah gaya kepemimpinan kita. Jadi jangan memperlakukan bawahan disamaratakan, beda-beda. Ya, jadi kalau kita jadi ketua OSIS harus beda-beda memperlakukan bawahannya. Ada delegatif, ada konsultatif, ada instruktif, ada partisipatif. Ya. Tetapi diusahakan bawahan jangan terlalu banyak di instruktif. Ya. Jadi harus diadakan pelatihan, diadakan rapat-rapat motivasi, ya, agar berpindah dari kuadran ini, kuadran instruktif ini ke kuadran partisipatif. Ya. Selanjutnya dari partisipatif berpindah menjadi konsultatif. Ya. Jadi keadaan bawahan ini harus tetap dilatih. Ya. Baik pelatihan motivasi maupun pelatihan keterampilan. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah modal pemimpin. Bagaimana sih untuk menjadi modal pemimpin? Ya. Oke. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, pemimpin dengan manajemen itu sebenarnya ada persamaan dan perbedaan ya, pemimpin dengan manajemen. Jadi tadi kelewat ya. Jadi pemimpin dan manajemen. Jadi manajemen itu adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi itu manajemen. Jadi manajemen itu adalah proses mengatur semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses mengatur itu apa? Proses mengatur adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Oleh karena itu ada fungsi manajemen, POWACH, ya, POWACH. Fungsi manajemen itu POWACH. P, planning. Ini nanti sebenarnya ada bahasan tersendiri nanti tentang manajemen ya. P, planning. O, organizing. A, actuating. C, controlling. Ya. POWACH. Planning, organizing, actuating, controlling. Planning, merencanakan. Organizing, mengorganisasikan. Ya. Rapat-rapat koordinasi itu berarti mengorganisasikan. Jadi harus ada koordinasi. Rapat-rapat koordinasi itu dalam rangka mengorganisasikan. Planning, membuat proposal, ya, dan sebagainya. Nah, actuating, menggerakkan, mengarahkan. Sedangkan controlling adalah mengecek, mengevaluasi, memonitor ya. Nah, jadi fungsi manajemen POWACH itu ada satu yang sangat penting, yaitu actuating atau menggerakkan atau mengarahkan. Jadi hubungan antara kepemimpinan dengan manajemen adalah kepemimpinan adalah salah satu daripada fungsi manajemen, terutama dalam hal A, actuating. Ya, jadi sekali lagi, fungsi manajemen ada berapa tadi? 4 ya. Walaupun ada beberapa teori ada 5, 6 ya, tapi 4. POWACH. Planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Nah, di antara fungsi manajemen
yang berkaitan dengan memimpin adalah actuating atau mengarahkan atau menggerakkan. Jadi kepemimpinan adalah salah satu fungsi daripada manajemen, yaitu actuating. Oke? Oke, selanjutnya apa moda daripada pemimpin? Ya. Moda itu berarti sesuatu yang harus dimiliki. Ya. Ini ya, kepribadian yang kuat. Ya. Ya, harus punya kepribadian yang kuat. Kemudian memahami tujuan organisasi. Bagaimana bisa memimpin suatu organisasi OSIS, MPK kalau tujuannya masih belum paham. Ya, jadi harus tahu, harus memahami tujuan daripada organisasi. Kemudian harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Ya. Jadi pengetahuan yang luas adalah modal menjadi seorang pemimpin. Ya. Menjadi modal pemimpin. Jadi pengetahuan yang luas ini sekitar 50% ya. Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi 15%-nya itu kepribadian yang kuat. Ya. Pengetahuan yang luasnya itu 50%. Ya. Kemudian nomor 2, memahami tujuan organisasi dan keterampilan kepemimpinan itu adalah sekitar 35% ya. Ya, jadi modal pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang kuat, pribadi yang disiplin. Ya. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengajak anak buahnya untuk disiplin? Ayo kita rapat tepat waktu. Tapi ketua OSIS-nya di sekolah lain suka terlambat. Ya, di sekolah kita enggak ya. Tidak bisa. Jadi harus memiliki kepribadian yang kuat. Jadi seorang pemimpin kuncinya harus memiliki sifat keteladanan. Ya. Jadi sebelum mengajak orang lain, sebelum menggerakkan orang lain, sebelum mengarahkan orang lain, dia sendiri harus memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Kepribadian yang kuat, memahami tujuan organisasi, pengetahuan yang luas, dan keterampilan kepemimpinan. Ya. Technical skill, human skill, conceptual skill. Ya. Technical skill, ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa berdiskusi, cara-cara diskusi yang baik, cara pidato, berbicara yang baik, komunikasi yang baik, ya. Human skill, ya. Tahu sifat-sifat manusia, punya empati dan sebagainya. Conceptual skill, ya. Konsep-konsep, ya, tentang kepemimpinan dan juga tentang bidang-bidang di mana tempat dia berada. Ya, jadi organisasi itu organisasi apa? Kalau pendidikan berarti dia harus tahu konsep tentang pendidikan. Kalau OSIS tahu konsep tentang pendidikan siswa, pendidikan anak dan sebagainya. Oke, itu modal pemimpin. Bapak akan bahas bagaimana kepribadian untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ya. Kalian pasti punya, ya bolehlah, ini Bapak mungkin 2 menit lagi atau 5 menit lagi, coba ditebak apa kepribadian yang diperlukan untuk modal sebagai pemimpin. Ya, nah, inilah ya, langsung aja ya. Ini dari rangkuman dari beberapa pendapat. Ya. Jadi ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Pengetahuan yang luas, ya. Jadi tetap seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas, harus banyak baca, banyak belajar, ya. Sehat jasmani dan rohani, ya. Jadi harus rajin berolahraga, karena harus fit, ya. Ketika LDKS sampai malam, kalau LDKS tatap muka ya. Nah, tentu saja seorang pemimpin, ketua OSIS, ketua panitia harus sehat ya, tidak boleh gampang sakit ya, kena cuaca dingin sakit ya, ngantuk dan sebagainya ya. Harus sehat, kuat jasmani dan rohani, energik ya. Jadi
Kalau seorang pemimpin energik, dia akan memberikan apa ya? Memberikan pengaruh terhadap yang dipimpinnya. Dia akan energik. Kalau pemimpinnya lemes, nggak semangat, nanti anak buahnya juga nggak semangat. Jadi seorang pemimpin harus energik karena akan memberikan motivasi kepada anak buah. Kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, ya, rasa ingin tahu, objektif, memperlakukan bawahan, ya. Jadi tidak begitu menerima laporan langsung percaya, tapi harus objektif, harus dicek bener nggak, ya. Ini bukan persuasif, ya, persuasif dan edukatif, ya, persuasif dan edukatif. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa. Berarti kebalikan daripada tidak cepat putus asa itu apa? Tidak cepat putus asa itu apa? Gigih, ya, gigih, ya. Pantang menyerah, ya. Berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi teladan. Nah, ini kunci daripada semua ciri pemimpin adalah nomor 14, ya. Layak menjadi teladan, ya. Karena pemimpin adalah untuk menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi orang lain agar orang lain bisa bergerak, bisa berbuat sesuai dengan yang diinginkannya, maka pemimpin tersebut harus menjadi teladan. Aduh, Francisco Valentino. Kenapa tuh? Presentasi. Jangan, ya. Mampu berperan sebagai atasan atau sebagai guru, bapak dan penasihat bagi bawahannya, ya. Nah, silahkan kalian-kalian mengintrospeksi diri di antara sifat-sifat ini mana yang dimiliki, ya. Dari 15 ini katakanlah sepertiganya, 5 dari ini mana? Kasih buletan, ya. Mana sifat-sifat ini? Silahkan dikasih buletan. Sifat-sifat ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Ya, jadi sekali lagi daripada 15 sifat ini yang paling penting adalah layak menjadi teladan. Nah, layak menjadi teladan ini harus memiliki ini terlewat mungkin, ya, integritas yang tinggi, ya, integritas yang tinggi, ya. Berkaitan dengan 14 adalah integritas yang tinggi. Secara sederhana apa itu integritas? Ya. Dapat dipercaya. Satu kata antara perkataan dan perbuatan. Ngomongnya kemana, perbuatannya kemana itu tidak integritas, ya. Tetapi kalau integritas itu adalah apa yang dikatakan itu yang dia perbuat, ya. Nah, oke, sekali lagi silakan pilih dari 15 ini 5 sifat-sifat yang dimiliki kalian yang paling menonjol, ya. Ya. Dan Bapak ingatkan bahwa di antara sifat-sifat ini yang paling penting adalah layak menjadi teladan, dan untuk itu harus memiliki sikap integritas, ya. Oke, jadi mudah-mudahan kita semua menjadi seorang pemimpin, ya. Menjadi seorang pemimpin, maksudnya masing-masing kita menjadi seorang pemimpin, bisa memimpin siswa, OSIS, MPK, bisa memimpin kelas, bisa memimpin kelompok, bisa memimpin apa? Bisa memimpin di eskulnya masing-masing, ya, memimpin baik ketua ataupun menjadi pengurus. Dan paling rendah adalah bisa memimpin diri sendiri. Tapi jangan anggap enteng. Syarat untuk bisa memimpin yang level paling tinggi, paling harus terutama adalah harus bisa memimpin diri sendiri dulu, ya. Jadi paling rendah tapi paling sulit, gitu, ya. Oke, a leader is one who, ya, mereka adalah know the way. Jadi dia seorang pemimpin adalah orang yang tahu apa jalannya, apa tujuannya, ya. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang mengetahui jalan atau tujuannya mau kemana dia, ya. Jadi dia harus tahu jalannya, dia mau apa, tujuannya kemana, ya. Kalau dia nggak punya tujuan, pemimpinnya aja bingung, apalagi anak buahnya, ya kan. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui
jalannya atau tujuannya atau cita-citanya, dan juga dia harus menunjukkan jalannya itu. Menunjukkan, jadi dia harus bisa komunikasi, bisa menjelaskan apa tujuannya, ya. Mau kemana, cita-citanya bagaimana, ya. Dan tentu saja seorang pemimpin yang menjadi teladan, dia bukan hanya meminta orang lain bergerak mencapai tujuan, tetapi dia bersama-sama dengan anak buahnya bersama-sama mencapai tujuan. And goes the way, ya. Jadi pemimpin bersama-sama dengan anak buah bekerja bersama-sama mencapai tujuan. Demikianlah sekali lagi tugas yang Bapak sampaikan tadi, ya, yaitu mana tadi ya, tugas yang Bapak sampaikan tadi, yaitu yang ini ya, agar dikerjakan, ya. Silakan teknisnya oleh panitia, ya. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi buat anak-anakku sekalian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.